mau kasih tahu Hmm. iya kan Hmm. kalau mau cabut mau tutup terada saya gitu cabut mau apa Jadi nggak sakit dari malam tuh nggak mimpi gimana? itu Hmm. saya tak cuma kayak yang saya ingat saya kan Hmm. di rusuh saya itu dia baca itu cepat sekali rusuh saya Dia berjalan cepat. iya pokoknya cepat saya kita pegang supaya dia terarah tetap di depan dia sampai saya lama di pertigaan tuh saya bersembunyi di sana. Nah, wah percuma saja kita lari dia bisa jarak jauh pun Hmm. iya ya pedawat dia bisa ini jarak jauh pun percuma saja nah, ada yang akhirnya sampai ingat itu saja nah situ saya kaget langsung kayak mandir tuh tak pukul di mulut ini kalau gini pasti encer nanti mau saya coba begini kamu bukan kita mau saya cari sama pakai yang kotor yang saya buang saya baru dah saya kaget kok Mimpi itu saya lihat jam 2 saya mimpi pas jam 2 itu iblis. Mimpi itu tadi bilang itu seorang itu memang ada beberapa orang yang betul-betul ada musuh yang ingin serang ke Mas Dwi. Musuh itu untuk bagaimana bikin ke Mas Dwi. Tapi karena kemarin Mas Dwi somani dengan Pak Oma itu don tersempat menusu dan membunuh. Makanya saya bilang kalau kita mimpi sesuatu yang terjadi di jam 2 itu memang betul-betul itu dong ada mau kejar orang atau dong bikin orang itu pada malam sekitar 2 malam itu memang betul Mas Dwi itu pintu hisab terbuka siapa saja bisa berdoa. Kadang orang juga berdoa untuk kepribadian. Kalau mimpi di dusun itu memang ada dikejar makhluk gaib itu. Mimpi pada jam 2 terus di dusun orang itu ada orang yang mau seperti mau santet orang itu cuma karena tuh so cepat pasok semadi Mas Dwi airnya dibatasi. Makanya saya bilang Mas Dwi surat Yasin ayat 9 itu dibacakan 9 kali. Jaga mandi, siram rumah, air itu ditaruh garam gros yang bagus. Baru kita baca surat Yasin ayat 9 insya Allah bisa. Terus ini tuh mesti segala sesuatu mesti orang Mas Dwi harus bermunajat kepada Allah. Mau tidur itu paling bagus sudu kita baca 3 kul lahad kul falaq kul nas atau ayat kursi baru tidur. Karena di waktu tidur itu orang antara tom perut itu dekat luar di lautan kayak lautan itu lautan alam gaib. makanya kok kayak mimpi itu kayak kenyataan itu Kenyataan. Dan itu mimpi nyata karena tom perut karena keluar dari keluar dalam itu. berhadapan kadang tom berkelahi dengan orang, kadang orang menusuh orang. Itu ada beberapa orang kayak contoh santet itu dong perlawanan tuh orang bikin orang seperti itu. Jadi segala sesuatu yang tidur tuh harus tolong dengan baca doa memohon minta perlindungan ketika tuh waktu tidur. Allahumma bismika wa ala amut juga bisa a'udzubillahi minasyaitonir rajim tidur. Juga bisa a'udzu bikalimatillahi tamman syarri ma khalaq aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Juga begitu Mas, segala sesuatu yang terjadi di orang di waktu tidur itu sangat berbahaya. Santet-santet maupun kiriman orang itu ketika itu di waktu tidur bukan orang keadaan bangun. Di waktu tidur itu didapat di orang. Makanya tuh namanya istiar. Karena tidur itu perlu terlepas dari badan. Jadi harus istiar lah. Paling minimal istiar. Makanya saya bilang Mas harus mesti betul-betul kamu ini sepulih-pulih mungkin. Coba Kak Mas buat najar kepada Allah SWT. Buat najar itu ada bikin niat. Kalau saya sembuh, insya Allah saya bikin makanan bagi anak yatim. Contoh seperti itu. Karena kebanyakan manusia itu kenapa terjadi seperti itu? Kadang kita mimpi ular. Kayak malam itu saya mimpi ular, masih di lingkar ular. Mau diteto, saya mau ambil sehingga mati. Akhirnya saya ambil, saya bunuh. Nah itu bertanda juga ada mimpi ular kayak ular piton. Itu bisa dapat rezeki. Kedua tuh mimpi digigit ular itu nanti itu seperti kiriman orang tapi melalui dari jin. Nah, ketika kita bunuh ular berarti jin itu bunuh dia.
segala sesuatu tidur tuh pasti ada ibarat mimpi. Itu memang orang mereka tahu bahwa itu apa, bunga tidur, padahal itu ada petunjuk dari Allah SWT buat orang. Orang yang tafsir mimpi ini kan, manusia yang tafsir mimpi itu salah satu Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak rimun Jawa, rimun Ternate. Saya tuh susah untuk mimpi, jarang sekali saya mimpi. Tadi malam itu yang saya ingat, biasa saya pernah mimpi. Cobakah Mas Dwi memandi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mandi surat Al-Ikhlas, Qulullahu ahad, Allahu samad, kalau diamalkan Itu saja. Allah akan lindungi. Maksudnya, Surat itu tuh surat daripada, artinya hati dari Al-Quran ini Yasin. maksudnya itu air di baku gitu atau Mandi pakai huruf tapi baca dalam hati, tak bisa baca dengan lisan. maksudnya habis mandi air fal-fal baca ikhlas itu 3 kali. 3 kali saja, insya Allah sembuh itu. Segala sesuatu nih obat makhluk karena apa menyembuhkan tempat dalam diri, tempat penyakit sendiri tidak bisa menyembuhkan kecuali Allah SWT. Allah memberikan penyakit, biarpun orang itu orang kiriman dari orang itu mengabulkan Allah. Ketika membuat kebaikan memang ada lama tuh Allah mengabulkan, tapi Allah kalau mengabulkan Allah berikan kita ujian dulu. Kedua, orang yang minta keburukan Allah kasih kabul cepat. Sekilas itu orang minta kejahatan. Kenapa? Supaya kasih dia berdosa kan. Nanti ada udah jatuh. Ya kalau saya habis sholat saya doa terus minta. Makanya ada dalam kata cara bilang safaqallah, semoga Allah menyembuhkan. Karena pakai baju terawih. Apa? Kalau Mas Dwi memang dekat dengan Allah akan bantu. Kalau tom bantu agama Allah akan bantu orang. Allah bilang intan suruh barang siapa yang bantu agamaku, aku akan bantu dia. Mas Dwi rajin berzikir kepada Allah, bizikrillah. Allah bilang barang siapa ingat kepadaku, aku akan ingat dia. Hidup ini tuh mau iri orang bagi apa? Tom tumbuh dewasa sampai umur sampai dewasa, tom pergunakan cuma bikin orang maksudnya. Kamu tuh sia-siakan umur. Bukan, kalau itu kan bukan sifat manusia, sudah dikuasai dengan iblis. Iblis tadi sudah kuasai. Kalau sifat manusia yang itu memang dalam hati dia benci sekali tapi tak sampai seperti itu. Cuma benci susah, paling benci dia. Benci cuma tak sampai ke situ. Namanya orang yang tak tahu sembahyang dan mengaji, orang takut dosa. Orang tahu karena dia berpikir saya sembahyang dengan ini, dia pikir bisain pastor kan. Justru orang yang tak tahu sembahyang nol itu nggak mau ambil orang barang, dia takut dosa. Makanya saya bilang ani sholat tanha ani fasai wal mungkar. Sholat itu menghindari perbuatan keji dan kemungkaran. Kalau mau lihat orang-orang yang beriman, orang ahli sholat, jangan lihat sholatnya, lihat apa ketika dia selesai sholat dia punya perbuatan moral dan akhlak tadi. Apabila dia sholat rajin sholat kemudian keluar moral terbagus, kembali ke ani sholat tanha ani fasai wal mungkar. Ada juga fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat itu. Banyak orang menasihati orang tapi dia tidak mampu menasihati diri. Memang susah kita orang punya mata memang berat. Bisa dia bilang orang dia belum tentu bisa. Iya. Makanya cara bagaimana kita dapat tahu rumah itu ada makhluk gaib atau kiriman orang. Kita sendiri punya rumah bisa merasakan. Maksudnya dengan cara apa? Coba bacakan Al-Quran di dalam rumah. Apabila kita merasakan malas dalam rumah membacakan Al-Quran, tandanya rumah itu ada makhluk. Itu malas tuh membacakan Al-Quran, itu pasti di rumah itu ada makhluk. Ini mesti. Kedua, ada kiriman orang atau di rumah tuh rasa mendeteksi atau mencari tahu apakah ada kiriman orang. Tuh coba tuh berdiri masuk rumah tuh pertama panas, pengat, rumah ini panas. Tuh sendiri bisa rasa tuh manusia tuh feeling kuat, punya perasaan, mungkin tak pernah rasa. Keanehan yang dalam diri itu pasti betul. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat buat Anda.